Kiai Haji Muhammad Izzuddin, pemangku Pondok Pesantren Albir, yang berbahagia jamaah jalsah Tartil As-Sofa, dan adik-adik santri sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, siang menjelang sore ini kita bisa muwajahah di Pondok Pesantren Albir ini dalam rangka kunjungan ini ya, apa ya, silaturahim ya, jalsah Tartil As-Sofa Simo Ketawang dengan jalsah Tartil Korda Pandaan ini. Saya rada sungkan ngomongnya sama Yai Izzuddin ini. Sesi kali ini adalah sesi pemahaman dari paket-paket jalsa tartil yang sudah kita lantunkan bersama, dengan model kita tanya jawab dengan para pakarnya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama dengarkan dan simak sepatah dua kata dari pemangku pesantren. Pada panjenenganipun Yai Izzuddin, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a, wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adatal haqiqiyyah fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu sa'adah al-haqiqiyyah. Amma ba'du, fala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Janabal karim, Murabbi arwahina Kiai Haji Muhammad Nizam As-Safa, yang kami hormati para khalifah, yang kami hormati para pengurus jalsah Qur'aniyah As-Safa, yang kami hormati pula rombongan tamu agung, tamu besar dari Pondok Pesantren As-Safa wal Wafa Simo Ketawang Sidoarjo. Alhamdulillah wa syukurillah, kami panjatkan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat yang begitu besar pada siang hari ini, nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kami santri-santri Pondok Pesantren Albir Pasuruan. Dengan adanya tampilan-tampilan tadi, kita bisa melihat, kita bisa menyimpulkan betapa indahnya Al-Quran. Tidak banyak kata yang kami sampaikan, hanya ungkapan terima kasih yang sebesar-besarnya, syukur yang sedalam-dalamnya kami sampaikan mewakili keluarga besar Pondok Pesantren Albir atas kerawuhan dan kedatangan tim dari jalsah Quran As-Safa. Mudah-mudahan ini bisa ada kesinambungan untuk hari-hari yang akan datang, insyaallah. Kami akan menjadwalkan apa itu sabulan, apa bagaimana nanti, insyaallah akan kita programkan di sini. Dengan doa restu
dari ayahanda guru. Semoga anak-anak kami di Pondok Pesantren Albir ini semakin bisa bergairah untuk mentartilkan Al-Quran. Melihat nama yang tertera di tulisan ini, Jalsah Qur'aniyah, ini berarti yang ada di sini bukan hanya sekedar bacaan. Jalsah Qur'aniyah berarti di dalam lafal Qur'aniyah ini ada bacaannya, ada hal tafsir yang ada di situ, dan lain-lain. Mungkin ada hikmahnya juga disampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu saja, tidak banyak yang bisa kami sampaikan, hanya ungkapan terima kasih beserta harapan mudah-mudahan di waktu kemudian hari ini bisa berkesinambungan. Saking kawula nyuwun ngapunten apabila dalam penyambutan ya, kirang pantas, kirang prayogi dalam hal apapun. Sekali lagi mohon maaf, beribu-ribu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali bahwa Jalsah Qur'aniyah itu di sana tidak hanya bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, mujawwidan, tetapi di sana juga ada tafahum, di sana juga ada bagaimana mengarah kepada pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu maka Jalsah Qur'aniyah As-Sofa keliling ini komandannya Abah Rafiq ini keliling kemana-mana ini, seminggu bisa 2-3 kali keliling. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang santai dalam kemasan tanya jawab. Adik-adik santri juga dipersilakan mempersiapkan tanya jawabnya, pertanyaannya ya. Nanti kita punya narasumber ini, Kiai Panjenengan Ki Hamba kali ayahanda guru juga ada di sini. Silakan disiapkan pertanyaan. Sebelum adik-adik sekalian bertanya, saya mulai dulu yang bertanya. Saya mulai dulu ini. Mungkin kepada ayahanda guru dulu ini pertanyaannya. Di paket yang kedua, jadi kita punya targetnya ada 40 paket ya. Paket hafalan Jalsah Qur'aniyah. Di paket yang kedua ini ada surat Al-Ahqaf ayat 13. Itu diawali dengan ayat innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, itu bunyi ayat yang pertama. Pertanyaannya adalah ini supaya kita dapat kemanfaatan tafahum pada ayahanda guru. Di sini ada kalimat tsumastaqamu, yakni kita semua paham bahwa tsumastaqamu ada terbersit kata istiqomah di sana. Nah, sesuai dengan atau berdasarkan korelasi ayat ini, bagaimana penerapan istiqomah yang sesuai dengan ayat ini bagi kalangan santri? Istiqomah yang semacam apakah yang tepat bagi kalangan santri? Terima kasih. Istiqomah bagi santri adalah at-taqarrub ilallah biqurbin nawafil. Intens melakukan pendekatan kepada Allah dengan kontinu atau istiqomah mengamalkan amalan-amalan sunnah. Sholat misalnya qobliyah, ba'diyah,
tahajud, ditutup witir. Kalau pagi duha. Kemudian puasa misalnya Senin Kamis atau puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih tiap tanggal 13, 14, 15, atau yang kuat Daud, puasa sunnah Daud, dan amalan-amalan sunnah lainnya yang itu semua disebut istiqomah bagi kelas santri yang hasilnya diharapkan istiqomah qalbiyah, istiqomah kang bangsa ati. Wa mastaqamal qalbu illa ba'da mastaqamal lisanu. Dan hati tidak akan istiqomah kecuali setelah lisan istiqomah terjaga dari berucap atau bertutur kata yang tidak benar dan tidak baik. Maka yang pertama menuju istiqomah hati adalah menjaga semua anggota tubuh dari maksiat, khususnya anggota tubuh yang bernama lisan. Ini yang nomor satu yang harus diluruskan. Kemudian pandangan, kemudian pendengaran, kemudian dan seterusnya. Kalau istiqomah kelas kiai seperti guru kita Kiai Izzuddin, itu istiqomah qalbiyah. Menuju istiqomah ruhiyah, yaitu cinta kepada Allah, dalam arti sesungguhnya cinta kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk zahirnya, lahiriahnya berupa istiqomah fil ubudiyah, istiqomah dalam mengabdikan diri dan menghambakannya semata-mata karena Allah dan dengan Allah serta bersama Allah. Nama saya Muhammad Fatihullah. Apunten, mau bertanya, dari tampilan yang barusan kita saksikan bersama, kenapa kok ada paket-paketnya gitu? Ada paket 1, paket 2, kemudian apakah ada makna di balik itu? Apunten, matur nuwun. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan bagus banget ini. Ini yang bikin paket itu Abi sendiri, jadi biar Abi yang jawab sendiri. Diharapkan yang seperti ini bertanya. Jangan terima begitu saja kalau mendengar apa-apa yang penasaran, itu jangan dibiasakan tidak ditanyakan. Adanya paket 1, 2 hingga 40 paket itu meniru hadis arba'in Nawawi, arba'in al-Jili, syekh-syekh agung. Masing-masing mereka berijtihad memilih 40 hadis sahih dari kutubus sittah, dikumpulkan, kemudian diajarkan, diperintahkan untuk menghafalkan ke murid-muridnya. Nah, 40 paket tartil Shafai ini meniru 40 hadis sahih Imam Nawawi misalnya, di mana Nabi menjanjikan
Siapa yang hafal 40 hadis, tidak sekedar hafal diingatan saja, tapi paham dan hafal. Kalau disarai secara hakiki itu al-hafidh itu menjaga di perilaku, ya, paham, mampu memahamkan dan telah diamalkan di kehidupan sehari-hari, di mana sebelumnya diimani bahkan diyakini kebenarannya. Nah, paket tartil shofai, satu paketnya itu untuk 1 rakaat ngimami sholat, maka durasinya sudah dikira-kira seperti paket kedua yang tadi dibacakan. Berapa menit? 3 menit. Rata-rata pokoknya durasinya 3 menit, 4 menit. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. 3 menit. Ini 1 rakaat. Di rakaat kedua 1 paket. Jadi itu kami susun berdasarkan makna yang terkandung. Didahulukan kandungan makna penekanan pada zikrullah dan makna-makna tasawuf. Ini dipersiapkan untuk calon-calon imam sholat rawatib di Masjid As-Sofa yang mudah-mudahan prosesnya dimudahkan oleh Allah, akan didirikan di Desa Ngembal, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan.
Ya, demikian ya Mas ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti insya Allah dari tim Jalsa Qur'aniyah As-Safa akan menerbitkan kalau sudah lengkap 40 itu nanti di packaging jadi satu buku, teks Arabiknya, terjemah, tafsirnya, untuk kemudian setiap imam yang membawakannya itu tidak hanya enak di lagunya tetapi juga bisa faham dengan bacaannya, insya Allah begitu dalam proses ini ya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngapunten Yai, asma kula Muhammad Sultanus Solihin. Kula niki ajeng tanglet tentang masalah istiqomah wau. Dados keadaan ati niki kan molak-malik. Kadang semangat, kadang nggih males. Kadang mantep, kadang nggih kendu. Engkang badhe kula tangletaken dos pundi carane nglurusaken ati niki supaya terus semangat, terus mantep, tanpa kendo, tanpa males, sehingga dados ati engkang istiqomah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kenal wajahnya ini. Saya mengingatkan saya kepada sahabat saya, yakni Ustadz Minan. Mana? Inggih, kembaran nih. Kelas berapa Ibnu Minanur Rahman? Kelas gangsal dinia. Kelas Gangsal dinia. Kelas gangsal diniyah. Formalnya kelas berapa? Formalnya Kelas kali SMA. kelas 2 SMA. Iya. Tapi bobot pertanyaannya tingkat 2 kuliah. Itu pertanyaan yang bukan kelas 2 SMA itu. Itu pertanyaan kuliah pokoknya. Yang Pakai bahasa kiai ya. Hah? Pakai bahasa kiai kulo bading. Oh ya. Jadi kelihatan sekali lebih matang dari usianya. Memang kalbu disebut kalbu itu karena sifatnya yang kolab, yukolibu, molak malik, terus molak malik. Karena sifatnya seperti itu, itulah kemudian Nabi mengajarkan kepada kita untuk memohon kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang maha membolak-balikkan hati. Ini kalau dipahami orang awam, bolak-balik ini seperti tadi dipahami, kadang akas, kadang males, kadang semangat, kadang kendu, kadang temen sergep, kadang aras-arasen. Ya itu juga bagian dari arti kalbu yang molak-malik itu. Maka kita harus mengakui kelemahan kita. Untuk itulah kita diperintah terus berperang, perang melawan hawa nafsu, jihadun nafs, memerangi rasa malas, memerangi melakukan hal-hal yang sia-sia, yang tidak bermanfaat, yang apalagi yang berdampak negatif, berdampak buruk, tidak hanya bagi kita tapi bagi orang lain. Na'udzubillah, kita harus menghentikan itu. Cara supaya bisa tetap, ini juga jawaban dari Nabi, innamal ilmu bita'allum, innamas syukru bitasyakur, innamas sabru bitasabbur. Bisanya berilmu itu ya belajar, bisanya bersabar dalam arti sesungguhnya itu ya belajar sabar atau menyabar-nyabarkan ketidaksabarannya.
supaya bisa terus bersyukur, prosesnya menuju itu bitasyakur, nyukur no, belajar bersyukur, artinya berani memaksa diri, berubah ke arah yang lebih baik dengan memasukkan afirmasi, aku kudu sholat 5 waktu berjamaah awal waktu, aku kudu poso Senin Kemis, aku kudu sholat dalu, aku kudu. Ini harus berani memaksa diri untuk lebih baik tentunya. Kalau nek gak wani maksa awake, jangan salahkan nanti nek kena takzir, kena diseneni, ditegur keras oleh pengurus. Lebih-lebih jangan sampai kena tegur pengasuh. Bisa dipahami? Berani memaksa diri. Oke, jadi intinya di situ ya Mas ya, memaksa diri, gitu, memaksa diri. Terkait dengan ayat ini tadi Abi, kan diakhiri dengan fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Itu kan ciri khas para wali itu. Ya, sifatnya waliullah. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu apakah bisa dikatakan begini, dengan proses istiqomah itu sebenarnya proses menuju menjadi wali? Memang syarat atau rukun menjadi waliullah, kekasih Allah, yang paling utama adalah istiqomah fit ta'at. Tidak ada waliullah itu yang tidak ahli istiqomah, karena syarat itu atau rukun menuju alladzina la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu tidak bisa tidak, alias harus istiqomah fit ta'at. Ada yang ingin jadi wali? Yang ingin jadi wali angkat tangan dong. Yang ingin jadi wali. Loh, enggak ada yang ingin jadi wali. Ayo yang ingin jadi wali, angkat tangan yang tinggi. Ayo. Hampir semua. Ini tanggung jawabnya ya Izzuddin, semua mewalikan mereka. Yang berani angkat tangan harus berani istiqomah. Itu konsekuensinya. Tidak bisa tidak. Tidak Tepuk ada tangan jalan dong lain. buat santri Albir. Ingat, yang angkat tangan tadi konsekuensinya adalah istiqomah. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal soleh adalah yang langgeng dilakukan, walaupun itu sedikit. Kalau langgeng, definisi langgeng sampai mati, tidak ada yang menghalangi kecuali maut. Itulah istiqomah. Terakhir ini pertanyaan buat Yai Izzuddin. Ini gini, di ayat tadi ada kalimat wawassainal insana biwalidayhi ihsana, bahwa Allah berwasiat kepada masing-masing insan itu untuk berbuat ihsan kepada kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya adalah, satu, ihsan itu sendiri bagaimana? Lalu bagaimana dengan cara berihsan kepada orang tua bagi adik-adik santri yang mereka berada di pondok pesantren jauh dari orang tuanya? Ini pertanyaan khusus buat Yai Izzuddin. Jadi semua santri harus menyimaknya dengan baik-baik. Ya, silakan disimak dengan baik-baik. Monggo Yai Izzuddin. Pada ayat 15, wa wassaynal insana biwalidaini ihsana. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berpesan kepada kita tentang harusnya kita sebagai manusia. Al-insan di situ alnya lil jinsi,
Jadi semua jenis manusia. Berarti siapapun yang merasa dirinya manusia itu menerima wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi sebagai manusia itu harus menerima wasiat Allah pada ayat 15 tersebut. Apa itu? Ihsan terhadap kedua orang tua. Ihsan itu tidak sekedar berbuat baik, tapi bersikap baik. Apapun kondisi kita, kita misalkan telah dinasihati orang tua, atau bahkan kita dimarahi orang tua, atau mungkin kita sedang diuji oleh orang tua, tetap kita harus membalasnya dengan sikap ihsan. Anak-anak pondok khususnya, ini biasa orang tua ngetes biasa. Oh, ini sudah 1 bulan. Niat orang tua itu, dulu saya sering seperti ini, iki wis sakulan tidak saya kirimi. Itu orangnya. Itu biasa. Masih kecil waktu itu ada di Madura. Saya bilang, "Nak, 3 bulan lagi saya akan mengunjungi." Ya. Ngaten. Jadi ini sebagai ujian, sebagai cara dari orang tua untuk menguatkan mental. Andaikan orang tua kita seperti itu, lah ya wis tanggal sakmene kok lali ta bapak, lali ta ibu. Gak mungkin orang tua kita lali, lupa bahwa anaknya ada di pondok. Tenang saja, santai saja. Tetap kita bersikap ihsan. Kiriman telat, begitu datang orang tua ke sini, tetap kita ihsan, tetap kita bersikap sopan, santun, kita takzim, kita tetap ikram kepada orang tua kita. Jangan sampai senyum saja tidak, apalagi ditunjukkan dengan hati kita yang tidak menerima dengan cara orang tua seperti itu. Yuk nopo sih Mi, kok sampai telat-telat? Nah, jangan sampai, itu enggak ihsan itu namanya. Ngerti nggih? Nah, ingat, bukan ihsan kalau cara seperti itu. Ingat, abaukum salasah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah kalian itu ada 3, mawwaladaka wa man 'allamaka wa man zawwajaka bintah. 1, ayahmu adalah orang yang menyebabkan kamu lahir di dunia. Nomor 2 adalah orang yang mengajarkan ilmu kepada kamu. Yang ketiga adalah orang yang menikahkan kamu, mendapatkan putrinya. Ingat, itu adalah orang tua kita. Dari semuanya itu, dalam rangkaian walidayhi, tetap bagaimanapun kita harus bersikap baik kepada orang tua. Ngoten nggih? Ngoten, saya kira cukup demikian. Iya. Kalau misalnya ada santri yang dipondokkan ke sini itu kan pastinya tujuannya adalah mereka supaya memahami ilmu agama, rajin belajar dan sebagainya. Terus di pondok kok malesan, itu apa berarti tidak ihsan ke orang tua itu? Termasuk tidak ihsan terhadap ihsan. Oke. Termasuk tidak ihsan terhadap orang tua. Ingat ya, 2 hal sinyal. Ya? Okay. Sinyal 2 hal, okay. Allah memberikan sinyal kepada kita sebagai umat manusia. Sinyal gagal. Apa itu? 1, malas. 2 adalah menunda-nunda kebaikan. Menunda-nunda kebaikan. Kalau kita, loh aku kok malas, kok dituruti terus, kebaikan kok terus ditunda-tunda, ini berarti sinyal bahwa kita kedepannya mungkin bisa jadi gagal. Maka malas harus dihapus. Malas harus dihapus, ditunda-tunda gak boleh, kebaikan harus segera dilaksanakan. Ya. Tidak ada satupun dari kita yang ingin gagal ke depan, betul nggak? Nah, indikasi calon gagal adalah malas dan menunda apa tadi? Kebaikan. Apa? Ada 2 indikasi bakal gagal itu apa? Malas dan menunda kebaikan. Padahal kita semua tidak ada yang ingin gagal. Wes sampean anu dewe pegang dewe itu. Pingin rasanya
kita berpanjang lebar karena itu baru dua ayat itu. Padahal masih banyak sampai ke belakang. Insya Allah di kesempatan yang lain, karena saya sudah di warning sama yang punya acara itu Abah Rafiq ini ya. Gimana? Iya, jadi saya di sini cuma diberi beban, diberi tugas untuk memandu acara tanya jawab, dan alhamdulillah luar biasa sekali. Dari pertanyaan-pertanyaannya kelihatan banget kualitas dari santri Albir ini. Ini pondok pesantren recommended. Masya Allah. Kiai sampean itu luar biasa. Saya kenal banget. Jadi panjenengan santri-santri di sini punya kiai yang jos luar biasa wis. Gak rugi mondok di Albir. Nah, iki iklan iki ya. Oh, wong seneng kene kok diiklani. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Insyaallah kita akan di kesempatan lain lebih panjang lebar lagi kita bahas tentang pemahaman-pemahaman Al-Qur'an dengan paket-paket yang lain. Ada salamnya sudah kenal ya? Kita coba salamnya. Salam tartilis sofai. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasan dari kedua abuya kita. Acara yang terakhir penutup dan doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Kepada beliau kami persilahkan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal murattilina 'inda tilawatil Qur'an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairin nas wa ala sayyidina al-Khadir wa Ilyas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma habbib ilayna al-Qur'ana bil Fatihah wa habbib ilayna al-haditha bil qiwami. Allahumma habbibna ila sufi wa mursyidina wa habbibna ilal ikhwani kullihimi. Allahumma rzuqna halawatal iman wa ladzatal islam waj'alna min ahlil Qur'an. Allahumma a'inna 'alal Qur'ani mahabbatah wa yassirhu lana dirasatah warzuqna haqqa tilawatihi tartila. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya qana'ah wa fil akhirati syafa'ah wa'fu 'annal hisabah. Rabbana atina fid dunya mutmainnah wa fil akhirati mardiyah wamhu 'annal ananiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.